Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu yang berjudul tentang ta'arud al-adillah, yang dimana ini mata kuliah usul fikih dengan dosen pengampu Bapak Anwar Habibi Siregar MAHK. Baiklah, saya sebagai Rizky Saputra NIM 2320 dan yang disampaikan saya. Kenalkan, nama saya Audi Hamka Nasution, NIM 2320-1032. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Siregar, NIM 2320-100-161. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke apa yang kita maksud. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada lebih baiknya kita mengetahui apa itu ta'arud al-adillah. Kata ta'arud secara etimologi berarti pertentangan, sementara al-adillah adalah berarti alasan, argumen, dan bukti. Ta'arud al-adillah adalah perbenturan atau pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda. Ada beberapa definisi ta'arud al-adillah yang dikemukakan oleh ahli usul fikih. Yang pertama itu ialah menurut Wahbah Zuhaili dalam Firdaus mendefinisikan bahwa ta'arud al-adillah adalah salah satu dari dua dalil yang menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu, sedangkan dalil lain menunjukkan hukum yang berbeda dari dengan itu. Menurut Imam Asy-Syaukani adalah suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan dalil tersebut. Dan menurut Saad al-Adin At-Tabtazi, ta'arud al-adillah adalah pertentangan antara dua dalil yang tidak mungkin dikompromikan antara kedua tersebut. Oke, setelah itu masuklah kita ke pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua ini ialah penyelesaian dalil yang berbenturan. Perbenturan antara dua dalil itu terlihat dalam beberapa bentuk, dan untuk itu diperlukan pula beberapa cara penyelesaiannya. Bentuk-bentuk perbenturan itu adalah ada 5. Yang pertama itu adalah disebut taufiq. Taufiq ini adalah kedua dalil yang kelihatan berbenturan itu dapat saling diperdekatkan maksudnya, sehingga perbenturan itu dapat dihindarkan. Dengan demikian, kedua dalil itu dapat diamalkan sekaligus. Dan yang kedua itu disebut dengan takhsis. Takhsis ini adalah kedua dalil yang kelihatan berbenturan itu memang tidak dapat dikompromikan atau diperdekatkan maksudnya, tetapi satu di antaranya bersifat khusus dan yang satu lagi bersifat umum yang juga menjangkau kepada yang khusus itu. Dengan demikian, kedua dalil yang umum dan khusus itu dapat juga diamalkan sekaligus. Dan yang ketiga ini adalah namanya nasakh. Nasakh itu adalah kedua dalil yang kelihatan bertentangan itu tidak dalam bentuk umum dan khusus, sehingga yang khusus tidak dapat dimaksudkan ke dalam pengertian yang umum. Ternyata dua dalil itu datang dalam waktu yang berbeda, artinya yang satu lebih dahulu datangnya dari yang lain. Penyelesaiannya adalah dalil yang lebih dahulu datangnya dinyatakan tidak berlaku lagi dengan kedatangan dalil yang kedua. Dan yang keempat namanya tarjih. Dua dalil yang berbenturan itu datang bersamaan atau tidak diketahui mana yang belakangan, sehingga proses nasakh tidak dapat ditempuh. Namun demikian,
namun diketahui salah satu di antaranya lebih kuat dari yang lain dan oleh karenanya harus diamalkan, sedangkan yang satu lagi harus ditinggalkan. Dan yang terakhir, dua dalil yang dipahami berbenturan itu tidak dapat dikompromikan, tidak dapat pula dinasakh atau ditarjih karena sama kekuatannya. Maka kedua dalil ini terpaksa ditangguhkan sambil menunggu dalil ketiga yang disebut tawakuf. Dan inilah yang nomor 5, tawakuf, atau tidak dipakai sama sekali, yang disebut dengan tasakut. Terus kita ambil salah satu contohnya yaitu yang ada di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 144, yang dimana ayat ini menjelaskan pergantian kiblat, yang dimana awalnya itu kiblat kita menghadap ke Masjidil Aqsa, namun karena ada konflik dengan golongan Yahudi, makanya Allah menurunkan mansukhnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 144 tadi, yang dimana yang sekira-kira artinya, sungguh kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai, lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dimanapun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan dari sini kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa sampai sekarang kita menghadapkan arah kiblat kita yaitu ke Masjidil Haram. Jadi di sini saya akan menjelaskan nasah dan mansuh. Yang pertama, kata nasah berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim masdar yang artinya menghilangkan atau membatalkan. Sedangkan kata mansuh merupakan isim maf'ul yang diambil dari fi'al yang artinya yang dihilangkan atau yang dibatalkan. Kata nasah ditinjau dari segi bahasa atau etimologi mengandung beberapa pengertian, yaitu pembatalan, penghapusan, pemindahan, dan pengubahan. Sedangkan yang dibatalkan, dihapuskan, dipindahkan, dan diubah yang disebut dengan mansuh. Contohnya, kita ambil dari solat. Solat dengan menghadap ke Baitul Maqdis dinasah dengan keharusan menghadap ke arah Masjidil Haram. Begitu juga dengan kewajiban puasa pada hari Asyura, ataupun bisa juga kita katakan tanggal 10 Muharram, dengan kewajiban puasa pada bulan Ramadan. Dan adapun contoh lainnya, nasah mansuh yang terdapat di Al-Quran sebagai nasahnya Quran Surah An-Nisa ayat 15 dan dimansuhkan Quran Surah An-Nur ayat 2, yang dimana di dalam ayat ini tentang perzinaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tarjih. Apa itu tarjih? Tarjih berasal dari bahasa Arab yang berarti mengutamakan atau memberikan prioritas dalam konteks ibadah. Tarjih mengacu pada metode untuk menentukan mana yang lebih kuat atau lebih benar berdasarkan sumber-sumber Islam yang ada. Pendekatan ini berusaha untuk menjelaskan suatu masalah atau hukum dengan memprioritaskan dalil yang paling kuat. Tarjih seringkali digunakan dalam konteks fatwa, perbedaan pendapat, atau dalam mengatasi masalah yang muncul dalam praktik ibadah. Prinsip-prinsip tarjih dalam ibadah. Yang pertama itu berpegang pada Al-Quran dan hadis. Sumber utama dalam menentukan hukum ibadah adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu ijtihad ulama. Jika suatu masalah tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis, maka ijtihad para ulama menjadi penting. Yang ketiga, konteks dan situasi. Tarjih juga memperhatikan konteks dan situasi masyarakat. Hukum yang diambil harus relevan dengan kondisi sosial dan budaya yang ada, sehingga dapat diterima dan dilaksanakan oleh umat. Salah satu contoh penerapan tarjih dalam ibadah dapat kita ambil
dari sholat. Dalam pelaksanaan sholat, ada banyak perbedaan pendapat mengenai tata cara tertentu. Misalnya, mengenai mengangkat tangan saat takbir. Pendapat yang lebih kuat dan diterima dalam tarjih adalah mengikuti sunnah yang menunjukkan bahwa mengangkat tangan saat takbir adalah bagian dari sholat. Yang kedua, puasa. Dalam menentukan awal bulan Ramadan, ada perbedaan antara melihat hilal dan menggunakan perhitungan ilmiah. Metode tarjih cenderung mengutamakan kesepakatan ulama untuk mengikuti metode yang sudah diterima secara umum di masyarakat, yaitu melihat hilal.